Perkenalkan, nama saya Ambar Triwulan. Lahir di Jawa Tengah, Solo tahun 92. Alamat rumah di Kelapa Sawit, Banjarbaru Selatan. Untuk usaha saya di rumah dan di pasar. Saya mempunyai merek dagang Solo Baru, jadi usaha yang bergerak di bidang kerupuk, penggorengan kerupuk, pengawasan kerupuk, dan pemasaran. Kenapa saya membuat nama Solo Baru itu berawal dari karena saya lahir di Solo gitu. Di sana tuh ada namanya tuh nama tempat sebenarnya Solo Baru tuh yang berada di Jawa Tengah. Jadi saya ambil Solo Baru itu sebuah dijadikan label kerupuk gitu. Kalau emang saya dari Jawa Tengah gitu usaha ke Kalimantan. Untuk jenis kerupuk yang saya miliki di sini ada lilit, atau orang umum tuh nyebutnya mawar. Ada juga yang kerupuk ramba yang dari kulit sapi, dan plompong itu yang untuk jenis biasanya ada rongga tengahnya gitu. Jadi kalau untuk jenis kerupuk plompong ini, jadi ada warnanya dan ada rongga tengahnya. Proses penggorengan kerupuk ini dari kerupuk biasanya sih saya ada yang beli mentahnya atau enggak, atau orang umum tuh bilang kreceknya, yang kayak kerupuk plompong tadi tuh. Sebelum digoreng saya open dulu di pengopenan. Jadi proses pengopenan itu untuk supaya ngembang waktu saat digoreng. Penggorengannya ini ada 2 kali penggorengan. Nah, jadi supaya kerupuk ini kalau digoreng sekali dia enggak mekarnya tuh kurang maksimal gitu. Tapi kalau digoreng 2 kali, yang pertama ini saya biasanya buat untuk pelunakan kerupuk, karena kerupuk itu teksturnya keras. Jadi dilunakan dulu di wajan yang satu itu. Setelah sudah lunak, kita pindah lagi ke wajan yang lebih besar untuk pengembangannya, supaya kerupuk itu mengembang lebih maksimal. Untuk modal usaha pasti ya pada umumnya kita butuh uang, tapi di sisi lain sih saya untuk mengesampingkan uang karena yang saya butuhkan adalah relasi. Dimana saya mencari orang penyuplai kerupuk atau enggak bahan bakunya untuk mendatangkan kerupuk ini dari Jawa. Dan ada juga kerupuk yang saya bikin sendiri gitu untuk melengkapi kerupuk yang ada di saya nih. Terus setelah relasi, mungkin untuk relasi ini kan kita percaya sama percaya gitu. Saya yakin dengan usaha kerupuk saya ini akan jalan, dan di jatuh tempo itu mungkin saya kembalikan lagi uangnya gitu. Jadi modalnya itu tekad, relasi, sama kerja keras untuk memasarkan kerupuk supaya laku gitu untuk di pasaran. Kalau untuk modal operasional kesehariannya tuh ya pasti yang digunakan nih wajan, ya kan, bahan baku, bahan bakar. Nah, untuk nominalnya hampirlah kita untuk awal tuh biasa di sekitaran 5 jutaan untuk awal, untuk yang home industri masih gitu. Jadi kita beli peralatan tadi seperti wajan, terus beli kayu, bangun tungku. Untuk bahan bakunya yang tadi tuh kita gunain relasi untuk mendatangkan barang, kita olah, kita goreng, baru kita jual. Dari situ kita putar lagi uangnya untuk mengembalikan modal ke pesuplai kerupuk tadi, dan diputar lagi untuk beli bahan baku seperti minyak, kayu, arang untuk pengopenan di saat waktu hujan kan nggak ada panas. Matahari nggak ada, saya menggunakan arang. Kendalanya adalah di biaya tadi itu.
Untuk arang yang saya gunakan untuk pengopenan hampir 15 kilo, jadi biaya membengkak gitu. Dan selain menggunakan panas matahari tadi, terus suplai kerupuk tadi. Untuk suplai kerupuk, karena saya pengiriman dari Jawa, kadang telat gitu pengiriman, jadi ada beberapa kerupuk yang tidak saya goreng karena stok kosong. Mungkin untuk persentase aja gitu, sekitar 60-70% lah keuntungan yang didapat. Untuk strategi pemasaran, saya biasanya menjual kerupuk ini ke Meyang Bakso, warung Meyang Bakso, toko sembako, atau warung lauk pauk, dan paman-paman sayur keliling. Untuk tips pengusaha kerupuk, pertama harus tahu gitu pangsa pasar kerupukmu tuh di mana gitu. Yang kedua, continue tuh, jadi supply tuh setiap hari, jangan sampai kosong gitu. Karena pesaing bakal masuk kalau untuk saat itu barang kita kosong. Yang selanjutnya kualitas. Jadi biasanya kalau orang lain pakai minyak curah untuk menggoreng, saya nggak pakai minyak curah, minyak kemasan yang bermerek. Jadi kalau untuk yang mau usaha kerupuk itu sebenarnya bagus sekali gitu. Dominan kita di Indonesia ini makan tuh harus ada pendamping gitu. Kamu jadi pendamping, tapi pendamping utama gitu. Keren kan? Jadi pendamping utama. Dari situ tuh saya tercetus gitu. Kalau misalnya makan apa aja adanya kerupuk. Orang Indonesia suka makan kerupuk. Pangsa dari modal yang saya bilang tuh cukup lah untuk kita yang mau mulai usaha. Dengan pemasaran yang bagus, dengan menjaga kualitas yang baik tadi, pangsa pasarnya itu masih luas. Kerupuk Solo Baru ini punya banyak macamnya, banyak pilihannya. Sesuaikan dengan makanan Anda. Saya punya jenis banyak kerupuk ini bukan karena saya pengen banyak jenis, enggak, tapi saya juga mempelajari setiap kerupuk itu cocok buat Anda. Hari ini makan nasi rames pakai kerupuk yang ini, hari ini pakai yang makan yang kuah-kuah pakai kerupuk yang ini. Jadi lengkap itu di produk Solo Baru. Jadi istilahnya untuk kalian yang sudah bosan makan kerupuk ini bisa pindah yang lain. Semua sama enaknya, sesuaikan dengan makanan utama Anda karena pendamping kerupuk ini melengkapi. Kalau kerupuk saya saat ini di Banjarbaru bisa didapatkan pertama di rumah saya sendiri, di Kelapa Sawit, dan di pasar. Selain di dua tempat tadi, kalian juga bisa mendapatkan di tempat lain. Karena alhamdulillah untuk Banjarbaru sebagian sudah ada saya suplai. Untuk kaum muda yang mau berusaha, jadi sebenarnya usaha apapun bisa maju asal kita bisa melihat peluang. Kalau untuk saya peluang saat ini emang dasar saya dapatkan cukup, tapi masih ada banyak peluang lagi gitu asal kita mau melihat peluang yang ada, melihat masalah yang ada, solusinya bagaimana, baru kita kerjakan itu. SMP saya di Kalimantan, SMA di Kalimantan, saya menempuh kuliah di Bandung, D3 Teknik Informatika. Punya alhamdulillah saat itu saya sudah bekerja di 4 perusahaan dalam kurun 8 tahun. Dan saat ini saya memilih untuk berusaha di bidang kerupuk karena saya melihat peluang yang bagus di kerupuk ini.
bukan hanya kerupuk saja, untuk ada lagi juga peluang lain tuh, asal kita mau menggali potensi-potensi yang ada di sekitar kita tuh. Jadi untuk kaum muda gitu yang mau usaha, lebih jeli lagi untuk melihat peluang dan menggali potensi. Untuk usahanya apa, bebas, yang penting kita telaten, kerja keras, dan tekad. Jangan lupa subscribe di channel Baku Duit, channel yang membahas tentang UMKM. Untuk banyak usaha yang akan ditampilkan.